tindak pidana perdagangan orang dengan modus penjualan organ ginjal. Bagaimana kita waspadai praktik perdagangan orang dengan modus jual beli organ tubuh ini? Kami bahas bersama Direktur Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Ramadhani, dan Kriminolog UI Adrianus Meliala. Selamat malam Pak Beni, Pak Adrianus. Mbak. Baik, Pak Beni, sudah ada 12 tersangka di kasus dugaan penjualan ginjal ke Kamboja. Sudah sesuai dengan harapan BP2MI? 12 tersangka itu kan yang diduga ya terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, penjualan organ tubuh manusia. Saya ingin memulai dengan memberikan apresiasi bravo untuk Polri ya, karena dalam 1,5 bulan pasca Presiden memerintahkan langsung Kapolri dalam pertemuan media istana yang juga ikut saya hadir, 829 tersangka TPPO sudah ditetapkan dan hampir 2.149 anak-anak bangsa diselamatkan. Walaupun jujur ini terlambat, 3 tahun saya sudah bicara tentang TPPO. 2017 kalau kita mengaminkan apa yang dirilis oleh World Bank bahwa ada 9 juta orang Indonesia di luar negeri, di tahun itu hasil tracing kami itu hanya 3.600.000 yang tercatat secara resmi, artinya hampir 4,5 juta ya yang bekerja di luar negeri yang unprocedural, yang diduga sebagian besar mereka adalah korban TPPO. Nah, tahun saya melakukan penggerebegan ya 47 kali, 27 kali saya pimpin langsung dan BP2MI menyelamatkan kurang lebih 8.000. Itu semuanya dengan modus menjual organ ginjal ke luar negeri? Enggak ya, tentu umum adalah perdagangan orang. Bahwa di dalamnya khususnya anak-anak bangsa asal NTT meninggal ke tanah air ternyata sudah tidak ada organ tubuhnya. Ini kan peristiwa-peristiwa lama sebetulnya, tapi tidak bisa disalahkan ke Polri. Kita punya strong regulated ya, Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2007. Kita punya Perpres tentang gugus tugas penanganan pencegahan TPPO nomor 22 tahun 2001. Kekeliruannya gugus tugas yang memandatkan kepada 24 kementerian lembaga, saat itu kan ketua hariannya adalah Menteri PPA yang tidak punya organisasi struktur hingga di bawah dan tidak memiliki kewenangan hukum. Dia tidak bisa bahwa terlambat bergerak ini diserahkan pada Polri. Justru ketika gugus tugas ketua hariannya diserahkan kepada Kapolri, Kapolri langsung bergerak, dan ini harus kita apresiasi. Harus diapresiasi. Kalau Pak Adrianus, dengan ditetapkannya 12 tersangka ini, apakah bisa membongkar sindikat yang lebih luas lagi, termasuk jaringan internasional soal perdagangan organ tubuh ini? Ya katanya jaringan internasional, kok yang ditangkap hanya Indonesia saja, ya belum cukup lah. Ya di bagian Kambojanya mana, ya itu yang pertama. Bagian negara yang menampung ginjal-ginjal itu mana? Tapi saya kira lebih baik terlambat daripada tidak, Pak Beni. Ya, setuju. Mungkin hari ini Indonesianya dulu, dan tadi dikatakan bahwa Interpol sudah bekerja, maka kita tunggu ya bagaimana kemudian negara Kamboja juga bersedia untuk melihat pada yang terlibat, demikian juga negara-negara lain. Saya kira salah satu indikasi bahwa kerjasama internasional dalam rangka kepolisian itu berhasil adalah kalau organisasi seperti ini terkuat sindikatnya ya, bukan hanya Indonesia tapi kita bicara mengenai kondisi transnasionalnya, begitu. Tapi untuk menangkap para pelaku di Kamboja kan perlu ada sinergi, tadi disebutkan juga oleh Pak Adrianus dengan kepolisian Kamboja. Mudahkah itu dilakukan oleh polisi, karena pasti adalah hal-hal yang mungkin ditutup-tutupi oleh kepolisian Kamboja? Ya kalau sama-sama ngaku reserse ya sebetulnya mudah, Bu. Cuma kan masalahnya ada kemauan nggak? Karena kemauan ini juga terpulang pada kepentingan. Kepentingan ujung-ujungnya duit. Nah kalau sudah duit kan nanti Pak Beni juga ikut bicara tuh bahwa semua orang yang terlibat dalam rangka TPPO itu, baik dalam rangka pengambilan organ ataupun dirinya sebagai orang yang dijual sebagai prakerja, itu kan ujung-ujungnya duit, Bu. Jadi saya kira kembali, bisa nggak kita kemudian menutup kepentingan sesaat kita demi satu kemaslahatan yang lebih besar, begitu. Pak Beni, disebutkan tadi oleh Kapolda Metro Jaya kalau ada oknum polisi yang terlibat dalam kasus ini. Ini menurut Anda sudah bukan hal yang mengejutkan untuk Anda? Ya, tidak mengejutkan dan bukan hal istimewa. 3 tahun lalu saya sudah menyebut kenapa tindak pidana atau tindak kejahatan perdagangan orang ini sindikatnya sulit disentuh dan untouchable, karena mereka dibekini oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Ini kejahatan yang ya tidak berdiri sendiri.
Sindikatnya di dalam negeri, ada dalam negeri. Dan kenapa sindikatnya dibackingi dan melibatkan oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan? Saya menyebut kok ada oknum TNI, oknum Polri, oknum kementerian lembaga, dan oknum di lembaga yang saya pimpin. Urusan membersihkan oknum di lembaga yang saya pimpin 8 bulan lalu saya pecat 1 orang. Kemudian data laporan PPATK ada dugaan 1 orang, dugaan ya, staf BP2I menerima aliran, kita panggil kemarin, kemudian kita lakukan pemeriksaan secara intensif, kalau terbukti kita pecat lagi, nggak ada urusan lah. Kita lebih kehilangan 1/10 ya mereka yang kita sebut aparatur negara ya demi menyelamatkan jutaan rakyat. Mbak, saya ingin ingatkan 3 tahun ini 2000 lebih peti jenazah masuk ke tanah air, dan rata-rata 2-3 hari atau 2-3 peti jenazah per hari, 3.500 yang sakit, cacat secara fisik, hilang ingatan, depresi, kemudian 100.000 lebih yang dideportasi, 95% mereka korban penempatan ilegal dan diduga kuat juga korban TPPO. Apakah bangsa ini harus menyerah karena melawan sindikat dan mafia? Itu naif. Apakah membiarkan di otak di kepala para sindikat karena merasa dia punya uang, seolah-olah dia bisa membeli dan mengatur republik ini? Oke. Ya, Pak Benny, ada sebuah kota yang dikuasai oleh para bandit, dan di sana ya yang menguasai kota itu adalah para bandit, dan kita tidak memiliki 1 orang sering pun. Ini naik bagi negara kita. Oke, Pak Benny tadi menyebutkan bahwa di setiap instansi adalah oknum yang terlibat dalam tindak perdagangan orang TPPO. Kalau tadi disebutkan oleh Kapolda Metro Jaya ada oknum polisi yang terlibat, menurut Pak Benny, berdasarkan penelusuran Pak Benny, apa peran dan oknum polisi yang terlibat dalam TPPO ini? Ya, ini bisnis kotor ya, perputaran uangnya sangat besar. Pak Adrianus sudah menyentil. Ini pasti uang, ya pasti uang. Tidak ada urusan perannya lain. Kenapa? Perannya adalah melakukan backup, backing agar tindak kejahatan ini berlangsung aman dari hulu sampai ke hilir. Mbak, mereka yang direkrut dari kampung-kampung, dari desa, di tempat penampungan butuh pengamanan. Mereka masuk bandara butuh pengamanan. Mereka keluar dari tanah air kita lewat PLBN, lewat pelabuhan, lewat bandara, itu pengamanan. Dan semua ada nilainya. Oke, semua ada uangnya ya, semua ada nilainya. Pak Adrianus, soal oknum polisi yang terlibat dalam kasus ini sebagai backing, apakah ini hal yang biasa kalau ada kasus-kasus seperti di TPPO, adalah orang atau oknum polisi yang terlibat? Jangan lupa Mbak bahwa yang tertangkap ini adalah oknum berpangkat Aibtu, Bintang. Ya, dia akan mengerjakan hal-hal yang bersifat lapangan. Apakah hanya di lapangan? Tentu tidak. Ada juga yang di level perencanaan, ada juga yang di level strategik yang ketuk-ketuk pintu gitu ya kepada para pejabat. Jadi saya kira amat mungkin kalau kemudian nanti oknum yang tertangkap lagi itu berpangkat lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, jangan lupa bahwa sekali lagi harus ada kesamaan cara pandang antara penegak hukum Indonesia dengan penegak hukum Kamboja dan yang lain-lain ya, mengenai apa itu bukti dan apa itu saksi, lalu sejauh mana kemudian bukti dan saksi itu lalu dapat interoperabilitas namanya, dapat diterima dalam jurisdiksi yang bersangkutan. Karena kita akan main di level internasional. Sekali lagi kalau kita hanya main di negara kita ya boleh juga sih, tapi tidak cukup. Karena godaan-godaan terkait dengan kejahatan ini datangnya dari luar, dan itu yang seringkali kemudian membuat orang yang berintegritas pun kemudian nggak tahan. Demikian, Bu. Bagaimana bisa menguak atau menangkap juga orang-orang yang berperan terlibat dalam TPPO dengan modus penjualan ginjal ini dilakukan oleh polisi? Terakhir untuk Pak Adrianus, silakan. Ya, saya kira amat tergantung pada Interpol ya sebagai penyedia data dan sekaligus yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepolisian setempat untuk melakukan suatu tindakan penyidikan. Nah, jadi dalam hal ini menurut saya Interpol juga harus punya semacam bank data nih untuk itu. Saya kok yakin ya, karena sebetulnya kalau kita bicara mengenai konvensi Palermo itu kan sudah tahun 2000, Pak Benny ya. Dan sudah ada beberapa elemen UN, misalnya UNODC yang sudah memiliki database tentang hal itu. Masalahnya kan begini, kasus belinya, insiden itu baru sekarang. Sebenarnya biasanya polisi itu bersikap reaktif, nunggu kasus beli dulu, tunggu aja unsur dulu, baru mereka bergerak. Jadi saya kira walaupun Pak Benny sudah teriak-teriak, kalau misalnya belum ada triggeringnya, memang rada repot nih. Ini memang satu kritik kepada intel kepolisian untuk nangkep ya input-input baru dari ini ya, walaupun belum ada yang matang sebagai unsur, begitu. Baik, mudah-mudahan 12 orang yang ditetapkan jadi tersangka ini menjadi pintu masuk untuk bisa menguak sindikat yang lebih luas lagi, termasuk jaringan internasional di Kamboja. Kita tunggu bagaimana kemampuan dan juga kemauan pihak kepolisian soal ini. Terima kasih Mbak Benny, terima kasih Pak Adrianus sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.